Halo semuanya, kembali di podcast Semanda, podcast kebanggaan kita semuanya. Hari ini pada tanggal 28 Oktober 2025 kita bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan sekarang kita bersama narasumber, salah satu narasumber yang masih hangat nih. Karena baru dilantik menjadi ketua OSIS periode berapa, Kak? 2025-2026. Sebelumnya boleh perkenalkan diri lebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Samuel Marcelo Frederico Mai. Saya ketua OSIS periode 2025-2026. Dan saya masih baru dilantik kurang lebih 2 minggu yang lalu. Iya. Nah, gimana sih perasaannya setelah dilantik akhirnya menjadi bisa dibilang salah satu ketua organisasi tertinggi di sekolah lah kalau bisa dibilang. Kalau berbicara perasaan saya itu yang pertama nervous, agak gugup. Kenapa? Ya karena saya memegang peran yang besar, jadi berat, nervous. Yang kedua, kita jalani aja, kita bahagia, kita bagaimana cara membuat proker itu berjalan dengan sukses. Sebelumnya ada itu enggak? Ada kayak perjuangannya menjadi ketua OSIS? Perjuangan ya. Jadi perjuangan menjadi ketua OSIS itu yang pertama saya mendaftar dulu menjadi ketua OSIS. Iya, tentu pasti. Pasti ya itu ya. Lalu presentasi. Ya, untuk proker paling sempurna. Oh iya. Untuk membuat proker paling sempurna yang akan diadakan 1 tahun ke depan. Nah, setelah itu tes wawancara. Setelah itu saya juga orasi, ya sebelum pemilihan orasi. Setelah upacara 2 minggu yang lalu, lalu pemilihan ketua OSIS. Menarik banget nih ceritanya teman-teman. Balik ke topik nih, karena sekarang itu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Itu apa sih kegiatan yang diadakan oleh OSIS untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda? Oke, perlu kita ketahui di Semanda ini ada sesuatu nih, bahwa Hari Sumpah Pemudanya ini kalau kolaborasi dengan bulan bahasa. Nah, jadi pada tanggal 28 Oktober 2025 diadakan upacara Hari Sumpah Pemuda. Nah, setelah itu tanggal 30 sampai 31 ini akan diadakan beberapa lomba. Seperti apa itu, Kak? Jadi lombanya pada tanggal 30 untuk memperingati bulan bahasa dan kolaborasi dengan Hari Sumpah Pemuda ini diadakan cipta baca puisi yang bertemakan nasionalisme, lalu kebangsaan, dan lain-lain. Setelah itu ada juga unik lombanya, mungkin belum pernah diadakan ya di Semanda ini, yaitu pantun berbalas bahasa Osing. Berbalas bahasa Osing. Ini yang menarik dan unik. Iya. Mungkin pertama kali ya lomba ini. Iya, Karena bahasa Osing. ya semenjak saya sekolah di sini nggak pernah ada ya. itu. Mungkin itu ide baru dari Anda. Iya. Kita diskusi bersama-sama lah untuk lomba tersebut. Nah, untuk lomba pantun berbalas bahasa Osing ini memiliki tema gemilang. Oh, gemilang. Nah, ada kebayangannya. Generasi emas bersama bahasa cemerlang. Bahasa Cemerlang. Wow, itu ide dari siapa itu, Kak? Nah, itu diskusi bareng-bareng juga. Karena di OSIS itu memiliki kayak ideologi yang mungkin ya. Iya. Ideologi republik, yaitu musyawarah bareng-bareng untuk menentukan mufakat. Jadi idenya itu tidak hanya dengan satu orang, tapi idenya bersama-sama untuk menentukan satu ide paling sempurna. Selain ini lombanya untuk kelas 11 ya. Kelas 11. Kalau untuk kelas yang lain, Untuk kelas 12-nya masih fokus TK. Oh, jadi fokus TK. menjadi peserta atau bisa menjadi penonton. Nah, untuk kelas 10-nya ini juga ada lomba yang lain. Apa itu, Kak? Pameran lampion. Nah, Pameran lampion ya. Nah, untuk pameran lampionnya ini pada hari puncak di tanggal 31 Oktober 2025. Jumat. Oh, ya. Dalam Jumat ini ada bingkai Jusi, Jumat Aksi dan Ekspresi. Jadi kita OSIS juga kolaborasi dengan Rohis karena masih bingkai Jusi. Nah, pada tanggal 31 ini diadakan final lomba dari kelas 11-nya, yaitu cipta baca puisi dan pantun berbalas bahasa Osing.
Nah nanti itu ditonton semua warga Betul, sekolah gitu. betul sekali. Wow. Betul sekali. Wow. Dan lombanya ini diadakan di sport center. Di sport center di Ya, di pengalaman ini ya betul. Nah, pada tanggal 31 kan puncaknya ya. Iya. Nah, kelas 10 ini mengadakan pameran lampion Hmm. di sport center juga. Jadi seminggu selama ini kelas 10-nya itu membuat lampion di Aula Nawasena. Full Dalam seminggu. ya, dengan kokurikulernya yaitu dengan wali kelasnya membuat lampionnya. Nah, aku ada pertanyaan. Ya. Untuk pameran lampion Ya. itu mekanismenya itu gimana? Kayak Jadi- mungkin ada dance-nya atau nyanyinya atau cuma melayangkan lampion gitu. Jadi pameran lampion ini seperti ini. Jadi setiap kelas 10 nanti mengeluarkan beberapa meja untuk Iya. dijadikan stand lampion. Nah, perlu ketahui lampionnya ini dari tanaman tradisional dari Indonesia, bambu. Oh, Jadi aku kayak- kira lampion yang kayak Oh, tidak. balon gitu. Lampion dari bambu, Oh, dari bambu pring yang Hmm. dipecah-pecah itu. Hmm. Nah, jadikan lampion. Nanti dipresentasikan Iya. di standnya dan dinilai juri. Untuk standnya mungkin di sekitar sport center. Jadi mengelilingi. Jadi penonton lalu mungkin peserta dari kelas 11, 12, 10 nanti bisa melihat pamerannya gimana dan juga penampilan dari lomba cipta baca puisi dan pantun berbalas kasosi. Jadi Terus bakal meriah banget nanti. terus dengar-dengar itu bakal ada bazar ya? Iya, kemungkinan besar ada bazar dari kelas 10. Itu bersamaan dengan pameran lampion. Bazarnya itu ada konsepnya gitu. Ada. Temanya gitu. Konsep bazarnya ini makanan Nusantara. Oh, Nusantara. Dan itu ditentukan OSIS sendiri atau Terserah dari kelas 10-nya. Mungkin ingin jual misal ya makanan Nusantara apa gitu bisa dijual di SMA Negeri Sulawesi Selatan. berarti sama gitu. Iya temanya. Bisa saja sama. Bisa saja. Oke. Kreatif mereka cara mempromosikannya atau cara presentasikannya biar makanan tersebut terjual. Untuk lampionnya sendiri ada yang presentasi, nanti ada juri yang keliling. Oh, seperti kayak di Natalis yang kemarin ya. Betul sekali. Oh iya. Senatari kemarin kan lebih ke bazarnya ya. Kalau sekarang lebih ke lampionnya kalau presentasinya. Juga mungkin penonton ini bakal penasaran juga gimana sih kriteria penilaian bazarnya atau penilaian saat lomba puisi. Jadi kriterianya saya pantun dulu ya. Ya bantu. Nah, pantun dulu ini gimana sih cara fasihnya kita dalam bahasa Osing? Kan temanya bahasa Osing. Kefasihannya dalam bahasa Osing, medoknya dalam bahasa Osing. Lalu kan petim ya pantun Iya. itu. Jadi gimana ya? Keakraban atau dalam kitab ngobrol ya dalam bahasa Osing kan pantun ya. Kita gimana cara kita buat berbicara dengan teman kita sendiri kan sudah latihan pasti ya itu biar bagus. Lalu untuk puisi itu tentang teksnya kan cipta baca puisi, tentunya nggak boleh nyomot dari internet, jadi menciptakan puisi tersebut. Lalu bagaimana kita mendalami puisi tersebut. Kalau untuk lampionnya kekreatifan dari peserta lombanya itu gimana. Tiap kelas itu pasti dibagi. Satu kelas 10 itu untuk lampion dibagi 5 kelompok. Jadi satu kelas itu ada 5 lampion. Nanti diambil 1, 2, 3 juaranya. Kalau bazar? Bazarnya tidak dilombakan. Oh, tidak Ya, dilombakan. hanya sebagai penunjang. Kayak pelengkap aja. Ya, gitu pelengkap aja. Oh, oke. Terus apa sih tujuan utama dari kegiatan yang diadakan OSIS untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini dan bulan bahasa? Kalau untuk Sumpah Pemuda ya, pada tanggal 28 Oktober 2025 ini diadakan upacara Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan nasionalisme kita. Ya, tentunya. Pastinya juga ada pembacaan teks Sumpah Pemuda. Tidak hanya teks Sumpah Pemuda, kita juga menyanyikan lagu nasional, yaitu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Ya, tentu ya. Ya tentu. Lalu untuk tanggal 30 dan ke-1 akan diadakan beberapa lomba, yaitu kolaborasi antara Sumpah Pemuda dan juga Bulan Bahasa.
tentunya meningkatkan kefasihan dan skill kita dalam berpuisi atau berpantun, dan juga kita melestarikan budaya kita, yaitu bahasa Osing. Ya. Untuk lampion kita meningkatkan kekreatifan kita dan juga memanfaatkan tanaman tradisional, yaitu tanaman lokal ya, tanaman bambu. Jadi pemanfaatannya, manfaatnya bagi kita itu sangat banyak. Dari bincang-bincang tadi, kakak menyebutkan bahwa akan ada pembacaan Sumpah Pemuda di upacara ya kak. Betul sekali. Sebagai pemuda, bisa nggak sih seorang ketua OSIS menyebutkan Sumpah Pemuda? Tentu bisa. Nah, Silakan. jadi teks Sumpah Pemuda ini yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tangan banyak. Oke, lancar banget ya. Ya, Udah prepare tadi malam. karena pemuda itu harus siap, karena pemuda itu adalah emas di bangsa Indonesia. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Ya. Apa sih pesan dari ketua OSIS untuk pemuda-pemuda di Indonesia tentunya, di Semandang khususnya? Ya, jadi pesan saya untuk para pemuda dan pemudi, ya, di Semandar Sulawesi Tenggara khususnya ya, Ya. di peringatan Hari Sumpah Pemuda ini kita tidak hanya mengucapkan secara lisan, tidak hanya secara ketikan, tidak hanya secara ucapan selamat, tapi kita juga mengimplementasikan dalam kehidupan nyata bahwa pemuda dan pemudi Indonesia ini adalah bibit-bibit unggul untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kita sebagai pemuda dan pemudi ini harus berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan ini, khususnya pada Hari Sumpah Pemuda. Mungkin itu pesan saya. Oke. Wah, kayaknya wow banget ya percakapan kita hari ini. Nah, terima kasih nih buat kakak Marcel yang Ya. udah bersedia menjadi narasumber di podcast hari ini, dan semoga proker-proker OSIS bisa terjalan lancar Amin. tentunya. Oke, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Buat yang nonton nih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di teman-teman kalian, di keluarga kalian mungkin. Itu kelasnya bisa. Iya, mungkin kita akan kembali lagi di podcast tentunya bersama narasumber yang menarik. Terima kasih, bye semua.